Walaupun kadang pasti. Halo, assalamualaikum semuanya. Shiva Kennedy di sini. Hai sobatnya Shiva, kenalin aku Shiva Kennedy. Selamat datang ya. Di sini aku bikin banyak video, silahkan ditonton. Aku juga bikin banyak playlist. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya. Happy watching. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Shiva Kennedy upload video baru. Aduh, senang sekali Shiva bisa bikin video lagi setelah mungkin 1 bulan gak upload video baru. Apakah ada yang kangen sama Shiva? Kayaknya ada ya. Kalau ada tolong dong komen di bawah. Pede. Memang beberapa waktu belakangan Shiva menyelesaikan tugas Shiva sebagai mahasiswa kedokteran akhir ya guys. Koas gitu ya, perjalanan yang panjang, menantang, dan butuh kesabaran, butuh rasa bersyukur yang terus tiada henti, motivasi yang selalu diperbarui, semangat, pantang menyerah, terus pokoknya bener-bener terlatih lah mentalnya sejak sudah zaman kuliah ya, sejak zaman dahulu juga sudah begitu guys. Jadi semua proses itu pasti mendewasakan tiap orang ya, beda-beda dengan masalahnya. Ini sebenarnya guys sudah jam 10:30 ya, aku di sini juga udah pakai krim malam, gimana? Terus agak pakai lipstick sedikit juga sih ya, biar kelihatan niat gitu ya bikin video. Jadi ke teman-teman tuh bisa fresh juga. Jadi teman-teman gak sakit mata ngeliat Shiva. Di video ini mungkin Shiva akan kasih beberapa live updates dan cerita selesai kok asyik setelah sekian lama guys. Karena COVID ya, kita harus bersabar, kita harus melewati prosesnya, kita harus terus membiasakan hati ya untuk bersyukur dengan segala proses yang ada, terus juga semangat. Terus tidak membandingkan proses kita dengan orang lain. Nah, itu juga satu hal yang penting. Tapi bentar-bentar, ini kayak keterangan deh. Jadi guys, itulah tantangannya kalau misalnya kita bikin video tidak menggunakan sinar matahari natural ya. Jadi kita benar-benar mengandalkan bagaimana suasana kamar, lampu kamar, segala macam. Jadi maaf ya guys, kalau misalnya kualitasnya ini nggak seterang kalau misalnya aku bikin videonya pagi atau sore gitu. Jadi ada beberapa poin yang akan aku share hari ini. Mungkin beberapa poin itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang juga ingin tahu gimana sih proses aku selama menyelesaikan koas di kedokteran ini sampai sekarang lagi persiapan ujian nasional kedokteran. Apa aja sih mungkin live lesson yang aku dapatkan beberapa minggu terakhir. Subscribe dulu, jangan lupa subscribe biar dapat pemberitahuan setiap kali Shiva Kennedy upload video baru. Dan jangan lupa aktifin loncengnya, karena banyak yang udah subscribe tapi nggak aktifin lonceng, jadi sama aja nggak dapat pemberitahuannya. Oke, live update pertama adalah aku beberapa hari kemarin cukup sering olahraga. Sebenarnya kalau orangnya tuh berpikir, orangnya itu sadar akan kesehatan, pasti tiap hari itu pasti olahraga sih. Walaupun itu olahraga di rumah yang mungkin gak terlalu berat. Yang penting berusaha menggerakkan badannya sesuai anatomi tubuhnya lah ya. Peredaran darahnya lancar, tubuhnya lebih sehat, metabolismenya lebih bagus. Nah sebenarnya orang yang olahraga itu adalah orang yang mengerti gitu untuk tentang kesehatan. Banyak orang yang tahu tapi dia nggak menerapkan itu. Tapi adalah satu hal yang luar biasa kalau dia tahu tapi dia menerapkan itu juga gitu. Jadi aku berusaha kemarin itu coba olahraga, sempat olahraga juga keluar sama temanku, kita menikmati udara pagi dan ternyata sangat luar biasa ya ketika kita bisa olahraga, habis itu kita mandi, terus kita ngelanjutin tugas kita kayak belajar atau kita nonton video, chill sama teh hangat gitu kan. Ternyata itu sangat perasaan bahagia itu bakal nambah-nambah gitu. Karena kebetulan gak punya kompor, terus di kos kita ini gak disediakan juga ruang masak, jadi aku benar-benar harus masak di rice cooker kalau aku mau masak. Dan ternyata masak pakai rice cooker itu sangat-sangat menyenangkan loh guys. Jadi kalau kalian nih misalnya yang pengen memang mau masak di rice cooker, kalian tinggal beli misalnya sayur-sayuran atau bihun misalnya, bihun ya harus kayak gitu ya ngomongnya, bihun. Itu yang aku lakuin, dan aku juga sering masak nasi goreng pakai rice cooker, dan menurut aku itu ada inovasi juga bagi teman-teman yang mau simple atau yang mau hemat atau yang mau masak sendiri, makanan sendiri gitu ya, tanpa terlalu banyak menghabiskan waktu sih sebenarnya. Lumayan menghabiskan waktu, tapi bolehlah kalau kalian kerjain di waktu senggang atau di weekend gitu. Jadi kayak self treatment, self love dengan masak itu adalah hal yang kayaknya menghibur diri juga sih.
Jadi seperti yang aku bilang di video sebelumnya, aku sempat ketunda koas sekitar 6 bulan ya. September aku udah mulai daring, jadi kayak 50% daring, 50% harus ke rumah sakit. Sebenarnya kan kalau koas kita harus ke rumah sakit guys. Kebetulan aku ada 2 stase lagi, dan bener-bener penundaan 6 bulan itu membawa perubahan yang cukup signifikan. Inilah proses yang harus aku lewati, dan kalau aku sih percaya setiap proses yang aku jalani ini pasti ada hikmahnya gitu. Entah apapun itu, nggak ngerti lah gimana Allah mengatur skenario ini, tapi percayalah setiap penundaan yang mungkin kalian alami, setiap kegagalan ataupun hal yang tidak direncanakan tapi harus kalian lewati, itu pasti punya makna dan hikmah sendiri gitu. Jadi jangan sedih dulu nih, jangan sedih dulu, karena kita nggak tahu kejutan apa yang menanti kita di depan. Nah, ini aku udah selesai koas semuanya. Sekarang aku tinggal mau persiapan untuk ujian nasional. Insya Allah ujian aku itu di bulan Februari. Untuk teman-teman ketahui aja, kalau misalnya kalian di kedokteran, itu ketika kalian sudah selesai preklinik, kalian udah SCAT nih, sarjana kedokteran ya. Terus kalian ikut koas, itu kalau bilangnya tuh dokter muda, masa klinik gitu. Jadi misalnya jadi dokter dapat gelar DR, kita mau praktek, kita harus koas dulu. Kita harus menjalani kuliah klinik ya selama kurang lebih 2 tahun, tapi karena aku COVID 2 tahun lebih ya. Setelah itu kita harus ikut yang namanya UKM PPD, atau ini kepanjangannya ya, bisa teman-teman baca sendiri. Intinya tuh sama kayak kita ujian nasional dengan kompetensi yang udah disusun, kurikulum yang ada. Ketika kita lulus, nah barulah kita bisa internship namanya. Nah, internship itu kita belum bisa buka praktek sendiri belum, tapi kita udah dokter gitu. Dan internship ini memakan waktu sekitar 10 bulan sampai 12 bulan ya. Doakan ya guys ya, karena sudah lama jadi anak rantau 6 tahun lebih dan pengen ngerasain tinggal dekat keluarga. Itu merupakan salah satu hal yang berharga sih. Jadi bagi teman-teman yang sekarang nih masih ada kesempatan tinggal sama papa, mama, adik-adik ya, keluarganya, manfaatkan se-enjoy dan se-happy mungkin. Walaupun pasti kalau di rumah ada aja ya, kalian akan ngerasain berharga itu ketika kita udah jauh gitu, ketika kita udah nggak bisa habisin waktu bersama gitu loh. Kemarin aku sempat bermasalah ya sama kartu ATM aku, karena ternyata barcode yang di belakang ATM itu kegesek guys. Jadi kan kalau di belakang ATM kita itu ada warna hitam kayak sejenis barcode atau gimana gitu. Jadi kita ambil ATM ya udah bisa gitu. Dan kesalahan aku kemarin adalah aku naruh ATM itu di saku kantong depan tasku. Jadi di situ ada uang koin, di situ ada kaca. Nah, ternyata ketika aku masukin coba ATM-nya nggak bisa guys, gagal. Barcode-nya itu udah agak kegesek sedikit. Nah, ini pelajaran sih bagi teman-teman, hati-hati kalau naruh ATM gitu. Jadi jangan di sembarang tempat, di dompet pun, tapi kalau di dalamnya ada uang koin, barang-barang lain yang bisa ngegesek barcode itu juga bisa bakal rusak kayak gitu. Jadi daripada kita mengurus lagi ke bank ya, mending dihindarin ya, biar ATM-nya tuh bisa lebih safety ya. Itu untuk pelajaran teman-teman sih, karena itu bikin repot ya kalau punya masalah yang kayak gitu, padahal masalah itu sepele gitu, karena kita kurang hati-hati kayak gitu. Aku agak sedikit senang ya, hari ini juga aku excited bikin videonya gara-gara aku baru ganti memori guys. Aku sedih sebenarnya, tapi sedih dan excited ya. Ini memori 32 GB, error guys. Jadi misalnya kita ngerekam 2 menit terus error, habis itu error lagi. Terus aku sedih kan gak bisa bikin video gara-gara memorinya rusak. Ini esensial banget guys, memori kamera. Jadi aku udah beli tadi, walaupun harganya lumayan sih ya, walaupun 32 GB, tapi yang namanya ngeluarin duit tuh agak-agak sedih juga gitu. Tapi nggak apa-apa ya, semoga memori ini membawa kebermanfaatan juga, bukan hanya bagi diriku, tapi untuk teman-teman yang nonton. Nah, bagi teman-teman yang sekarang mungkin lagi kuliah di kedokteran atau nantinya yang mau kuliah di kedokteran, satu hal yang kalian ingat adalah kalau di kedokteran itu disarankan sebenarnya jangan SKS ya. Nggak bisa yang namanya sistem kebut semalam, terutama untuk ujian-ujian. Kalau misalnya kalian memang pengen hasilnya maksimal, itu nggak bisa pakai sistem kebut semalam gitu. Jadi dicari solusi gimana belajarnya biar nggak keteteran di akhir. Mulailah untuk merubah pola belajar kalian kayak gitu, karena sebenarnya kita kan kalau di kedokteran ini bukan cuma untuk biar nilai aja ya, tapi di sisi lain kita juga perlu ilmunya itu buat ketika kita menghadapi pasien nanti gitu. Dan sayang sekali gitu kalau misalnya ya cuma buat besok ujian aja gitu, tapi seterusnya lupa gitu kan. Harus belajar jauh-jauh hari, belajar pelan-pelan, ya maksudnya dicicil, perlu diulang-ulang lagi gitu. Dan sama juga kalau kayak aku nih ntar lagi mau ujian nasional ya, mau ujian UKM PPD, itu sebenarnya banyak banget materinya, dan
semuanya tuh harus dicicil. Ini aku punya waktu sekitar 3 bulan untuk belajar semua materi yang sesuai kurikulum yang masuk kayak gitu. Kesulitan juga sebenarnya, bukan kesulitan sih, maksudnya ya merasa kurang, tiap hari udah belajar kayak merasa kurang. Banyak sekali ternyata hal yang perlu dipelajari gitu. Jadi untuk adik-adik nih sekarang yang mungkin masih di preklinik, yang lagi kuliah, itu mulailah dicicil dari sekarang. Kalau bisa nggak apa-apa bahas-bahas soal UKM PPD lalu misalnya. Jadi kalian itu akan terbiasa ngelihat, oh ini khas-khasnya tuh gini loh gitu. Ketika kita ngelihat suatu penyakit atau kasus, oh khasnya ini, untuk gejala khasnya ditemukan ini gitu. Itu kalian bisa mulai baca dari situ juga. Soal itu juga berguna untuk penajaman dari materi itu gitu. Jadi kita akan lebih ingat karena kita pernah baca kasusnya seperti apa. Seperti itu. Terus yang menurut aku sangat penting juga adalah ketika kalian di kedokteran, kalian itu nggak bisa sendiri guys. Kita itu pasti butuh orang lain, kita pasti butuh teman-teman kita, dan berusaha untuk saling mengerti sih untuk segala kelebihan dan kekurangan yang teman kita punya. Ketika kita punya teman, ketika kita punya orang yang mendukung kita, itu pasti lebih membuat kita kuat. Walaupun kita mungkin sangat mengandalkan diri kita untuk segala apapun keputusan atau keadaan gitu ya. Tapi dengan adanya dukungan dari teman-teman dan orang-orang di sekeliling kita yang sayang sama kita, yang care sama kita, itu juga kasih kekuatan untuk kita sih gitu. Jadi jangan mikir bahwa kalau kita sukses itu semata-mata karena diri kita gitu. Pasti ada orang yang berperan di sana, seperti itu. Dan itu aku rasa sangat berpengaruh untuk kehidupan aku juga, survive di kedokteran. Kemudahan juga yang aku dapatin itu juga berkat teman-teman aku. Sebenarnya kalau bicara itu agak sedikit sensitif ya. Kadang aku mau nangis. Aku terharu gitu kadang kalau mikir beruntungnya aku gitu. Aku kan anak rantau ya guys di sini, dan ketika di sini pun nggak ada satu orang pun dari kotaku gitu. Maksudnya yang dari kotaku yang aku kenal gitu. Jadi di sini bener-bener ketemu tuh sama teman-teman yang baru. Aku nggak tahu kenapa aku so emosional ya. Dan aku bersyukur gitu kan, pas di sini pun aku dikelilingi sama orang-orang yang baik-baik, yang selalu care, yang ngingetin untuk kebaikan gitu. Walaupun kadang pasti sebel-sebelan sama teman itu pasti ada ya, kayak kita maaf guys, aku emosional ya, sedikit emosional karena aku membayangkan betapa beruntungnya aku di sini gitu kan, kayak ketemu teman-teman yang yang care gitu, yang saling mendukung. Ya walaupun nggak selalu proses pertemanan itu senang-senang aja gitu, pasti ada beda pendapat atau pasti ada kesel-keselnya. Tapi satu yang kita ingat tuh, pasti semua orang itu punya kekurangan. Kita pun punya sebenarnya, tapi kadang kita nggak tahu atau kita nggak sadar gitu. Kalau misalnya kita punya teman yang memang sayang sama kita, mencobalah pertahankan gitu. Ketika kita memang salah, jangan gengsi untuk minta maaf atau mengakui gitu. Mendapatkan teman yang baik dan mempertahankannya itu cukup susah. Aku juga merasakan itu ya ketika sekarang aku masa-masa belajar. Few moments later. Masa-masa belajar untuk ujian dokter ini, mungkin ini juga masa-masa terakhir menjelang aku dan teman-teman itu udah punya jalan sendiri nantinya gitu kan. Kita bakal berpisah gitu, berpencar. Aku internship di mana, temanku internship di mana. Kita udah punya cerita yang berbeda-beda nantinya gitu. Dan di masa-masa akhir kayak kita mau ujian nasional ini, kayak kita kan punya teman-teman belajar juga kan, punya teman-teman bimbel juga di kampus ya, teman-teman kita sebelumnya lah gitu. Jadi aku senang aja sih gitu dan bersyukur. Jadi untuk teman-teman di sini yang mungkin sekarang itu di kedokteran ataupun yang lagi berjuang masuk kedokteran ya, semoga kalian juga bisa mendapatkan inner cycle atau teman-teman yang benar-benar care sama kalian, yang bisa mendukung kalian, bisa mendukung satu sama lain untuk belajar, berjuang gitu sama-sama untuk jadi dokter yang bermanfaat nantinya, kayak gitu. Dan melalui video ini, teman-teman yang udah mendukung aku dari awal dulu, aku bikin YouTube sampai sekarang, aku banyak cerita tentang kehidupan kedokteran, dan banyak juga sih yang masih nanya-nanya tentang kedokteran. Makasih untuk supportnya ya, semoga aku masih bisa terus membersamai kalian sampai nanti suatu saat aku bisa memberikan impact yang lebih besar lagi, sekolah lagi ya guys, doain sampai aku jadi spesialis nanti, amin, kalau ada rezeki dan kalau ada kesempatannya.
Semoga aku tetap bisa share hal-hal positif, hal-hal bermanfaat, karena aku membuat channel ini bukan sekedar untuk keuntungan finansial semata, enggak, tapi juga pengen ceritaku, pengalamanku itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai untuk teman-teman semua yang nonton gitu loh. Mungkin itu aja untuk video kali ini, live update aku setelah koas kali ini. Dan kedepannya aku pengen aktif lagi, upload video di channel ini. Semoga bisa terus berinovasi lagi untuk dari segi materi dan cara pembawaan yang lebih menarik. Jadi teman-teman biar bisa nggak terlalu bosen ya nonton. Jangan bosen guys, oke? Makasih yang udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe biar teman-teman dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Dan be my friend on Instagram @syifa_kennedy. Oh ya, aku juga punya TikTok. TikTok aku namanya Syifa Kennedy. Jadi bagi teman-teman yang punya TikTok silahkan di follow. Aku akan follow back ya. Kalian tinggal komen aja tuh di video TikTokku. Dan kalian bisa kasih judul-judul ataupun video apa yang kira-kira bakal aku pengennya upload. Gimana sih kata-katanya? Yang pengen aku upload atau yang pengen aku buat di kolom komentar. Karena aku cukup aktif membalas atau diskusi di kolom komentar. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga happy selalu dan sehat selalu ya di sana. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.